wabarakatuh. Selanjutnya tentang komponen dasar elektronika. Seperti halnya ketika mempelajari komponen mesin bubut, mesin scrap, mesin CNC, kita tahu bagian-bagian kecilnya. Begitu pula di mekatronika. Jika di bagian CNC dan mesin bubut komponen kecilnya masih bisa kita rasa, bisa kita ukur dengan menggunakan mistar. Namun kalau di elektronika pengukurannya itu sangat kecil ya. Oleh karena itu kita kenalkan dasarnya ya. Dasar berarti dia tidak akan bisa bergerak kalau dasar tersebut tidak ada ya. Alat-alat atau komponennya apa saja, diantaranya resistor itu memiliki tahanan yang menghantarkan sebuah listrik ya. Dia memiliki huruf R dengan lambang lambang elektronika seperti ini, dan rumusnya untuk mencari tahanan adalah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tahu lebih jelasnya dengan membuat besarnya hambatan resistor, melihat kode warna atau nilai yang tertera langsung dalam bodinya. Contohnya seperti ini. Resistor dengan warna hijau, biru, kuning, dan coklat ya. Hijau ini masuk di band pertama, band kedua, band ketiga itu ada di bagian hijau dan biru. Kalau dia itu warnanya 5 ya berarti bandnya ada 3. Tapi kalau warnanya itu cuma 2 berarti bandnya cuma 2 ya. Lalu ada multiplier. Multiplier ini menunjukkan tahanannya atau resistornya, nilai ohmnya berapa. Lalu warna coklat itu lebih ke toleransinya ya. Contoh dalam yang pertama hijau, berarti kita cari warna hijau. Hijau berarti dia punya 5 ya, bandnya 5. Lalu biru, kita cari biru 6 ya. Dan 3 nggak ada, kita langsung kuning. Kuning itu multipliernya kuning 10K ya. Dengan toleransinya coklat itu adalah 5. Berarti kalau ini 2 ya, atau bisa dikatakan berarti di sini 5 ya, dan 6 dan 10. Contoh 5 tambah 6 ya, 5, 6, 10 berarti 560 ohm dengan toleransi nilainya adalah 5. Begitu pula contohnya adalah yang di bawah ini 5 ya. Berarti band 1, band 2, band 3 dan multiplier dan toleransinya sama. Berarti kalau seperti ini merah berarti 2 ya. Lalu oranye adalah 3, ungu adalah 7. Berarti 2, 3, 7 dengan nilai multipliernya hitam yaitu adalah 1 ohm. Toleransinya adalah ungu 0,10 atau 1%. Berarti 237 ohm, toleransi 1%. Nah, ini adalah cara menghitung gelang warna pada resistor. Jadi kalau ada resistor, saya tunjukkan warnanya seperti ini, berarti kita harus mengetahui tabelnya terlebih dahulu. Nilainya berapa, toleransinya berapa, multipliernya berapa. Tujuannya adalah agar kita bisa membuat rangkaian elektronika dengan resistor. Ingat ya, resistor adalah penghantar atau tahanannya. Semakin besar nilai resistor, berarti ketika contoh mau membuat sebuah lampu, maka lampu itu akan semakin redup. Tapi kalau lampu itu nilainya besar, voltasenya besar, dia akan semakin menyala terang. Nah, ada beberapa variabelnya ya. Hambatannya bisa diubah-ubah, namanya variabel resistor ya, terbuat dari zat arang, ada pula kawat nikel. Contoh yang paling mudah adalah kita mau mengatur volume treble speaker ya. Dilihat dari cara kerjanya, ada dua macam FR, yaitu potensi
Nah, nanti kita contohkan biar kita tahu ada variabel. Berarti resistor itu dia bisa diatur seperti penekan ya tombol itu. Resistor merupakan variabel resistor. Resistor yang bisa diubah variabelnya. Ripple filter. Di sini sifat kapasitor itu bermuatan untuk memotong tegangan. Kapasitor juga bisa sebagai penggeser fasa, kapasitor sebagai rangkasitor untuk oskilator, dan membuat mencegah percikan api pada sebuah saklar itu adalah kapasitor. Satu farad itu 1000 farad ya. Sifat kapasitor itu dapat menerima arus listrik dan menyimpannya dalam waktu yang relatif. Ada bermacam-macam ya, ada yang elko ya, elektrolit itu isolatornya terbuat dari tabung silinder, sering dipakai dalam elektronik yang untuk memerlukan kapasitas tinggi ya. Kapasitor ini memiliki polaritas positif dan negatif, digunakan sebagai bahan aluminium yang sebagai pembungkus sekaligus terminal negatifnya. Sor keramik ini kapasitornya dalam bentuk keramik yang berfungsi untuk bulat, yang berbentuk sebuah bulat tipis atau persegi. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tadi yang pertama. Umumnya itu dikenal MKT, jadi ini tuh lebih bisa dikatakan bahannya lebih murah tapi penanganannya lebih bagus. Umumnya kita menggunakan kapasitor biasa ya. Ya tadi kalau tadi itu ada variabel untuk yang lain, ini juga ada kapasitor variabel. Contohnya adalah timer, lalu ada Farco ya. Ini bisa diubah-ubah nilainya. Seperti katanya variabel itu bisa diubah. Ada beberapa jenisnya. Ada Farco, ada timer. Transistor itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bipolar dan transistor efek Medan atau transistor FET ya. Transistor bipolar itu adalah transistor yang paling sering digunakan. Jenis transistor ini mengadaptasi lapisan PNP atau positif negatif positif maupun lapisan NPN negatif positif negatif. Kolektor dan emulator. Ya, fungsi bipolar ini menghantar resistor ya, menghantar listrik. Jadi kalau kita membuatkan transistor ini berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk dan mengalir ke dalam emiter maupun sebaliknya. Tadi transistor efek Medan. Ya, lalu bedanya apa antara transistor bipolar dan transistor FET? Jika bipolar itu mengatur besar kecilnya arus listrik ya melalui kaki kolektor ke emiter atau sebaliknya, maka FET itu besar kecil arusnya itu dari drain ke source atau sebaliknya dengan diberikan di kaki gate ya atau sebelahnya. PNP itu masuk, E-nya masuk, kalau NPN E-nya keluar. Kalau FIT, saluran N dan P-nya itu juga berbeda. Kalau saluran yang N dia masuk G-nya, kalau saluran P G-nya keluar.
seperti kawat yang dililitkan untuk menjadi sebuah koil. Nah, ini sifatnya sebagai untuk induktansi, artinya jika arus yang itu meningkat terlalu panas ya, maka induktor ini berfungsi sebagai pencegahnya supaya tidak terjadi overhead. Umum bisa untuk arus listrik itu menimbulkan searah ya, arah satu digunakan sebagai arah yang lain sebagai penyearah. Contohnya banyak sekali, ada LED atau light emitting dioda. Kita tahu lampu merah, lalu sepeda motor juga sekarang sudah pakai LED ya. Ada LED photon, ada LED voltage, ada rubber diode. LED banyak sekali bentuknya, dan lambangnya itu adalah anode dan katode ya. Arus masuk yang disearahkan untuk mencapai katodanya. Ini adalah dioda. Dioda banyak sekali jenisnya. Untuk elektronik ya, menstabilkan tegangan, ada dioda LED, ini untuk akan hidup kalau di area arus listrik ya. Ini untuk indikator dan lain-lain. Atau dioda ini digunakan peka terhadap cahaya, sehingga ketika dilewati cahaya dia akan berbunyi atau disalurkan pada sensor ya. Ini untuk kapasitasnya bisa berubah-ubah tergantung besar kecilnya tegangan. Atau dioda penyearah, dioda ini bisa untuk arus berlawanan AC untuk menghasilkan DC ya. Perlu memerlukan dia memiliki dua kaki dan memiliki dua kaki AC dan memiliki dua kaki DC. Untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ya, seperti kita tahu ada trafo listrik. Nah, itu fungsinya adalah ini ya. Atau integrated circuit ya, di sini berfungsi sebagai kumpulan beberapa macam transistor, resistor, dan komponen lain untuk membuat sebuah rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tersebut sehingga menjadi sebuah sirkuit. Nah, inilah akhir atau hasil output dari sebuah microcontroller itu, yaitu adalah IC sirkuit ya. Tuh. Praktikum kita akan melihat bahwa sebuah microcontroller, terutama basisnya adalah Arduino, kita akan menemukan IC-nya. Ini adalah IC atau otaknya. Mikrokompresornya adalah ini. Ya, simbol IC-nya adalah seperti ini. Ya, tujuannya dari simbol IC ini kita akan mengetahui bahwa ini adalah otak atau mikrokompresor dari sebuah microcontroller. Lalu dari penjelasan tadi saya ingin tugas juga sebuah absen untuk kalian pada pertemuan kali ini, yaitu membuat sebuah makalah yang berisi tentang perbedaan mikrokompresor, mikrocontroller, dan komponen dasar elektronika. Dibuat dalam bentuk file PDF yang disematkan di Google Classroom tadi. Ya, ingat buatnya satu saja. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.